Halo sahabat GPIB, selamat malam, selamat berjumpa lagi. Sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita bersyukur dalam doa dan dalam perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah keletihan kami, sehabis kami melakukan aktivitas dari pagi hingga malam hari ini, kami masih punya kerinduan supaya Tuhan kembali mengingatkan kami tentang hal yang baik dan yang benar yang harus kami perjuangkan dalam kehidupan ini. Bersabdalah bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari Injil Markus pasal 15 ayat pertama sampai dengan yang ke-15. Markus 15 ayat pertama sampai dengan ke-15 yang berkata, Yesus di hadapan Pilatus. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat serta seluruh mahkamah agama mengadakan perundingan. Mereka membelenggu Yesus lalu membawa dan menyerahkan dia kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Namun Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu Pilatus membebaskan satu orang tahanan menurut permintaan mereka. Pada waktu itu ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan bagi kamu raja orang Yahudi ini?" Ia sudah mengetahui bahwa imam-imam kepala menyerahkan Yesus karena dengki. Namun imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk mendesak supaya Barabaslah yang dibebaskan bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" Mereka berteriak lagi, "Salibkan dia." Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkan dia." Karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Sahabat GPIB, tentu kita sudah akrab dengan pepatah populer yang berkata, "Silent is gold," diam adalah emas. Pepatah tadi ingin menyatakan bahwa dalam keheningan terdapat kekuatan. Seperti kita bisa lebih banyak mendengar sehingga bisa berpikir lebih dalam, kita bisa melatih pengendalian diri kita juga bisa membina relasi yang lebih dekat dengan Tuhan dalam keheningan. Ketika diadili atas tuduhan-tuduhan palsu dan fitnahan dari para imam kepala, Yesus memilih untuk bersikap diam. Yesus tidak membela diri, karena Yesus tahu tak ada lagi permohonan yang pantas disampaikan kepada Pilatus. Kebencian orang-orang Yahudi kepada Yesus sudah menjadi tirai besi yang tak bisa ditembus dengan kata-kata. Ketakutan Pilatus kepada kerumunan orang banyak menjadi penghalang yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata. Sahabat GPIB yang terkasih, sikap diam Yesus ini membuat Pilatus merasa heran dan kagum. Karena tidak biasanya seorang terdakwa berdiam diri tanpa berkata-kata ketika sedang diadili. Proses hukum Romawi pada saat itu mengizinkan para terdakwa untuk mengajukan pembelaan diri, membantah tuduhan-tuduhan, serta memohon agar hukumannya bisa diringankan. Berbeda dari para terdakwa yang lain, Yesus memilih untuk berdiam diri, tidak membela diri. Yesus tidak mengajukan permohonan apapun kepada Pilatus, karena Yesus yakin
Jalan yang sedang dia tempuh adalah kegenapan dari rencana Allah untuk menebus dosa manusia. Sahabat GPIB yang terkasih, sebelum kita mengakhiri hari anugerah Tuhan ini, kita diajak untuk ikut takjub dan bersyukur atas sikap diam Yesus ketika diadili di hadapan Pilatus. Sikap diam Yesus di tengah tuduhan palsu dan ancaman hukuman mati bukanlah kebungkaman seorang yang tak berdaya. Justru sebaliknya, dalam diam tersimpan kasih Allah yang sempurna bagi kita dan dunia ini. Yesus memilih untuk tidak membela diri bukan karena Yesus tidak mampu, melainkan karena kesediaan Yesus untuk menanggung dosa dan hukuman yang seharusnya kita menanggungnya. Yesus bersikap diam karena Yesus mau taat sepenuhnya pada rencana Allah yang menyelamatkan. Sikap diam Yesus juga mengingatkan kita bahwa Yesus pada saat itu sedang mengecam sistem yang tidak adil dan kekuasaan yang sewenang-wenang pada masa itu. Di hadapan Pilatus yang mencari kompromi politik dan kerumunan orang banyak yang dibutahkan oleh nafsu manusia, sikap diam Yesus menjadi sebuah kebenaran bahwa Yesus tidak perlu berkata-kata untuk menunjukkan betapa bobroknya hukum pada masa itu. Sikap diam Yesus ini mengajak kita semua untuk tidak berkompromi dengan kejahatan dalam bentuk apapun. Mari bersyukur karena ketika Yesus berdiam diri, tidak membela dirinya di hadapan Pilatus, kita bisa diselamatkan hingga malam hari ini. Karena itu sahabat GPIB terkasih, mari kita bersyukur dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Kristus Juru Selamat dunia, kami bersyukur karena kami punya teladan hidup yang boleh kami terima dari-Mu. Di tengah berbagai ketidakadilan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami punya teladan akan Engkau yang berani tidak membela diri demi kasih kepada kami manusia dan kepada dunia milik-Mu ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang terkekang oleh karena tindakan tidak adil dari sesama manusia. Kristus, bebaskanlah mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang tidak punya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, mereka yang ditelantarkan, yang tidak diperhatikan, yang tidak dipedulikan, kasihanilah mereka. Kami berdoa untuk para suami atau istri yang diselingkuhi, Kristus kiranya memberi keadilan bagi mereka. Kami berdoa untuk kami warga GPIB. Tuhan berkati kami dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, agar kami sanggup untuk menjadi saksi-saksi-Mu yang mau membela keadilan dan kebenaran di mana saja kami berada. Kami serahkan untuk segala rangkaian acara, baik yang terjadi hari ini, hari esok, hari Sabtu, dan pada hari Minggu nanti, kiranya kegiatan apapun yang dilakukan di gereja kami boleh memotivasi kami untuk hidup dekat dengan Tuhan. Berkati kami saat kami beristirahat, dan kiranya esok kami bisa mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan hidup yang ada ini. Demi Kristus kami berserah diri. Amin.